Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sasmita Alfiana Safitri dengan nomor NIM 2208086120. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang lebah kelulut untuk memenuhi tugas praktikum ekologi. Nah, tahukah kalian, selain lebah bersengat, di Indonesia itu juga memiliki keragaman lebah tidak bersengat yang tinggi. Nah, mengutip dari artikel Angel 2019, itu mengatakan bahwa terdapat 46 spesies lebah tidak bersengat yang berhasil diidentifikasi di Indonesia dan merupakan jumlah yang terbanyak di kawasan Asia. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki setidaknya 40 jenis lebah tanpa sengat yang terbagi atas beberapa marga. Nah, diantaranya yaitu Ganiotrigona, Heterotrigona, Lepidotrigona, dan juga Tetragonula. Saat ini, jenis-jenis yang telah banyak dipelihara oleh para pemelihara lebah tanpa sengat itu diantaranya yaitu Heterotrigona itama, seperti yang akan saya jelaskan nanti. Seperti ini gambarnya. Nah, seperti halnya serangga pada umumnya, morfologi dari Heterotrigona itama ini itu terdiri atas kepala, dada, dan juga perut. Nah, selain itu juga terdapat bagian yang lain, yaitu antena, mata, sayap, dan juga kaki. Nah, Heterotrigona itama ini itu merupakan serangga yang hidupnya bersosial, yang biasa hidup berkoloni. Nah, klasifikasi dari spesies ini itu merupakan kingdom Animalia, dari filum Arthropoda, dari kelas Insecta, dari ordo Hymenoptera, dan juga dari famili Apidae, dari genus Heterotrigona, dan merupakan spesies Heterotrigona itama. Heterotrigona itama atau yang biasa kita sebut dengan lebah kelulut termasuk ke dalam golongan lebah tanpa sengat. Mereka menggunakan rahang dan propolis atau lem lebah untuk mempertahankan diri dari predator. Lebah kelulut merupakan salah satu lebah tertua di dunia. Lebah kelulut ini bagian tubuhnya dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Nah, pada bagian torak atau dadanya itu dijumpai 2 pasang sayap dan 3 pasang tangkai. Di bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan 3 mata sederhana atau yang disebut dengan ocelli. Nah, organ perabanya itu berupa antena. Heterotrigona itama ini merupakan jenis lebah kelulut yang paling banyak ditemukan di hutan Sumatera. Dia ini memiliki sifat agresif, menyukai nektar dengan konsentrasi yang tinggi, dan menyukai nektar bunga dari kelompok Spermatophyta. Meskipun bersifat cenderung lebih agresif, namun karena kemudahan dalam mengelola jenis ini, ketersediaan di alam yang masih banyak juga, dan produksi madunya yang lebih tinggi dibanding jenis lain, menjadikan jenis lebah kelulut yang banyak dipilih oleh para peternak lebah tidak bersengat. Bahkan jenis lebah ini tuh dipilih oleh Taman Nasional Bukit 30 sebagai kegiatan utama pemberdayaan masyarakat talang mamak di kawasannya. Berbeda dengan Apis mellifera yang rentan terhadap serangan hama Varroa destructor, lebah kelulut ini cenderung lebih tahan terhadap serangan hama. Selain itu juga, lebah kelulut ini memiliki kemudahan dalam pemeliharaan dan madu yang dihasilkan ini memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan madu dari lebah bersengat. Mengutip dari artikel Wiratmoko 2019, mengatakan bahwa propolis yang dihasilkan dari Heterotrigona itama ini itu memiliki aktivitas antibakteri yang baik, terutama dalam menurunkan aktivitas Escherichia coli dan juga Staphylococcus aureus, serta khusus pada madu yang dihasilkan oleh lebah tidak bersengat. Ini beberapa studi mengatakan bahwa tidak mengandung Clostridium karena memiliki pH 2,40 sampai dengan 3,40. Khusus untuk propolis, pemanenannya itu dapat menggunakan metode kawat kasa ataupun plastik mika yang relatif aman dan tidak bersifat destruktif. Sedangkan B-bird Heterotrigona itama yang sampai sekarang belum banyak dimanfaatkan ini ternyata memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.
Madu dari lebah ini itu lebih encer dan kecoklatan, serta sedikit asam. Madu kelulut ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat menurunkan resiko penyakit kanker dan juga radang. Karena tidak punya penyengat untuk pertahanan dirinya, ia membangun sarangnya dengan sistem keamanan yang unik dengan satu pintu, biasanya pada rongga atau ruangan tertutup. Cara hidup dari Heterotrigona itama ini yaitu eusosial, yaitu hidup bersama dengan sistem pembagian kerja. Dalam satu koloni terdapat ratu, jantan, dan juga pekerja. Nah, yang tengah itu merupakan jantan, kiri adalah ratu, dan yang kanan adalah pekerja. Lebah ratu cenderung lebih besar. Antena pada lebah jantan itu lebih panjang dan kakinya tidak memiliki basket pollen, tidak seperti lebah pekerja yang memiliki basket pollen seperti duri-duri. Lebah kelulut ini itu tidak berhenti masa produksi. Di habitat alam, lebah ini tuh dapat ditemukan di dalam bambu, lubang pohon, dan celah dinding. Pemeliharaan lebah kelulut itu dapat ditempatkan pada kotak stup yang bertujuan untuk memudahkan pemanenan.